ibu-ibu, nona-nona, nyonya-nyonya semuanya. Senang bisa bertemu di room ini dan saya berterima kasih atas undangan yang diberikan untuk menyampaikan materi yang mendasar, materi yang besar sebetulnya. Itu sebabnya tidak bisa hanya satu kali pertemuan, ya. Dan malam hari ini kita akan membahas mulai dari awal, ya. Saya akan berusaha untuk pelan-pelan, ya, yang akan menghabiskan waktu selama 1 jam, ya. Mungkin 1 jam itu termasuk tanya jawab. Saya mungkin menyampaikan 40 menit aja. Nanti habis itu ada tanya jawab supaya kita bisa mendalami dan lebih memahami apa yang harus kita pahami berkaitan dengan tema keselamatan. Keselamatan atau soteriologi. Kalau di sekolah teologi ini 2 semester, 2 semester dan 3 SKS, ya, luar biasa. Tapi ini hanya 3 kali pertemuan. Semoga ibu-ibu semuanya, saudara-saudara semuanya diberikan kecerdasan ilahi, ya, sehingga walaupun waktunya hanya 3 kali pertemuan, tetapi bisa memahami sesuatu secara inti, gitu ya. Nah, saya perlu menyampaikan bahwa kekristenan itu yang membedakan dengan agama-agama lain itu adalah soal ini, ya, soal keselamatan. Semua agama juga mempunyai konsep tentang surga, mempunyai konsep tentang neraka, ya. Semua agama, yang teistik maksudnya, ya, yaitu Yahudi, Kristen, Islam, ya toh. Tetapi yang non teistik juga mempunyai konsep surga neraka dengan dimensinya yang berbeda-beda. Tetapi kekristenan yang didasarkan kepada pengajaran Alkitab akan sangat membedakan, dan kita tahu nanti apa yang membedakan antara kekristenan dan agama-agama, gitu ya. Nanti boleh tanya apa saja berkaitan dengan keselamatan, ya. Langsung Bu Joli silakan di share. Ya, puji Tuhan. Ini oke. 3 dimensi keselamatan menurut Roma 8 ayat 30 dan 1 Korintus 6 ayat 11. Kita tahu bahwa surat-surat ini dua-duanya ditulis oleh Rasul Paulus yang merupakan penegasan konsep keselamatan yang terdapat di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya. Dan ini penegasan dari Injil itu sendiri, karena kalau kita tidak mengerti Perjanjian Lama atau tidak mempelajari Perjanjian Lama, kita juga tidak mengerti akar dari konsep keselamatan itu, ya. Karena keselamatan itu semua berdasarkan iman. Mari kita akan lihat satu demi satu apa yang terdapat di dalam Alkitab, ya, mulai dari definisi apakah keselamatan itu. Silakan, Bu. Nah, ini saya kutip, ya, dari uh, Wikipedia dan juga dari Google ini, ya. Tetapi yang paling atas itu memang saya ambil dari kitab bahasa asli, khususnya Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani. Definisi keselamatan dari kata Yunani soteria adalah penyelamatan jiwa dari dosa dan kematian. Itu definisinya. Ini juga cukup jelas, tidak perlu dijelaskan, ya kan? Yang kedua, keselamatan bisa juga disebut pembebasan atau keamanan dari kodrat berdosa dan merupakan janji akan kehidupan kekal melalui roh. Jadi keselamatan itu merupakan anugerah khusus karena keselamatan itu berbicara tentang roh atau jiwa, ya. Tetapi tubuh juga ikut, ya, karena nanti tubuh itu akan diberikan atau diganti dengan tubuh kemuliaan, ya. Jadi roh, jiwa, tubuh kita itu betul-betul diselamatkan secara utuh sepenuhnya, begitu ya. Kemudian keselamatan adalah pembebasan dari hasrat duniawi dan godaan yang mengarahkan manusia keluar dari kegelapan kepada terang dan persekutuan penuh dengan Allah. Jadi kita ini
Diselamatkan artinya dipersekutukan kembali atau diperdamaikan dengan Allah, Sang Pencipta. Nah, mari kita lihat lebih lanjut ya, satu demi satu. Kita harus tahu bahwa manusia itu dicipta dengan menggunakan kata Ibrani bara, itu artinya sesuatu yang belum ada sebelumnya atau tidak ada sebelumnya menjadi ada. Menurut peta dan teladan Allah atau menurut gambar dan rupa Allah. Begitu ya. Di situ sengaja saya cantumkan itu ada kutipan ayat kitab suci dari bahasa Inggris New King James Version, tapi itu ada nomor-nomornya. Itu nggak akan saya buka karena harus bisa dibukanya itu di aplikasi ya. Ini nomor-nomor itu menjelaskan tentang satu demi satu dan di situ ada kata image. Image itu artinya bara, gambar ya, begitu. Kemudian created itu berarti mencipta. Kalau kata image itu rupanya ada dua pengertian ya. Dua pengertian, yang pertama adalah gambar dan yang kedua adalah rupa. Kalau gambar itu berbicara tentang eh, bentuk apa, sorry, berbicara tentang kuantitasnya, tetapi kalau rupa itu berbicara tentang kualitasnya, begitu ya kalau diterjemahkan. Jadi penting sekali untuk memahami bahwa manusia dicipta itu menurut peta dan teladan Allah. Satu-satunya makhluk yang dicipta mirip dengan penciptanya adalah manusia, gitu. Next, langsung aja bagian ini kita lewatin. Kita akan membaca Efesus 1 sebetulnya Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10 sebetulnya ya. Ini merupakan eksposisi dari satu perikop, yaitu Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Namun kita akan baca satu ayat dulu ya, ayat pertama, lalu nanti semua yang ada di situ, mungkin saya bisa menunjuk satu orang ya Bu untuk membaca ya. Yang Ya, membaca silakan Pak. Silakan, tunjuk aja. boleh. Silakan Bu Joli yang suaranya kenceng, yang suaranya tidak terganggu. Belum, belum. Ya, silakan. Ini tiga ayat ini kita baca dulu ya. Ya, Efesus Silakan. 2 ayat 1. Kamu Ya, dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. oke. Oh, sampai 3, Pak. Sampai tiga. Oh ya, Efesus 2 ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ini Bu Joli sudah terlatih sekali membaca Alkitab ya. Sehingga sudah kedengarannya seperti khotbah sudah. Baik. Nah, di sini ada kalimat yang saya kasih tinta merah itu. Mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Coba kita lihat di situ. Next. Ya, ini berbicara tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Ya, mati. Di sini tentunya bukan mati jasmani ya. Karena pada waktu Adam dan Hawa melanggar perintah Allah dengan memakan pengetahuan apa buah pengetahuan yang baik dan jahat, itu sebetulnya kiasan ya, bukan arti yang sebenarnya seperti buah apel atau buah kedondong itu enggak ya, bukan. Tapi itu buah pengetahuan baik dan jahat itu adalah campuran antara benih antara buah dari Tuhan baik dan benih dari iblis. Jadi kalau berbicara pohon pengetahuan baik dan jahat itu adalah campuran buah dari Tuhan dan buah dari iblis. Itu maksudnya ideologi, pikiran, ya, ideologi Tuhan dan ideologi iblis. Nah, ideologi iblis itu dosa, pemberontakan, kedurhakaan, dan kesombongan itu yang utama. Tetapi ideologi Tuhan itu adalah kebaikan, kebenaran, kekudusan, kesucian, dan kasih di dalamnya, ya kan? Begitu ya.
Jadi ideologinya sangat berbeda. Nah, tetapi kecampuran antara keduanya namanya pengetahuan baik dan jahat. Nah, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, maka kita menemukan satu ayat yang sangat tegas dikatakan oleh Nabi Yesaya 59 ayat 2. Itu ada di bawahnya. Nah, kita baca dulu ini ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi di sini ada dua kata penting. Pemisah di antara kamu dan Allahmu. Jadi dosa itu memisahkan antara manusia dengan Allah. Keterpisahan antara sumber hidup dan manusia itu namanya kematian, kematian rohani ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Nah, kematian itu disebut di dalam Roma ini kehilangan kemuliaan Allah. Artinya ya kemuliaan dalam diri manusia itu sudah rusak gitu ya, rusak. Artinya tidak lagi bisa bersekutu dengan kekudusan Allah. Allah begitu kudus, manusia begitu kotor atau begitu najis. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi itu dalam Ibrani 9 ayat 27. Next, kita lihat lebih lanjut. Nah, kemudian kalau kita sudah mati satu kali, mati jasmani, kemudian kita dihakimi, maka pilihannya hanya satu, yaitu manusia masuk neraka. Nah, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi ditetapkan mati satu kali itu mati mati jasmani. Tetapi kematian kedua itu keterpisahan dengan Sang Pencipta. Jadi manusia terpisah dari Sang Pencipta. Itu yang disebut kematian kedua. Kita lihat lebih lanjut. Nah, ini yang oleh seorang teolog besar yang bernama John Calvin atau Johannes Calvin disebut sebagai total depravity. Diberikan akronim huruf T. Total depravity, kalau terjemahkan bahasa Indonesia berarti kerusakan total. Paulus menegaskan bahwa manusia mati dalam dosa. Mati secara rohani berarti tidak punya kemampuan atau kemauan untuk datang kepada Allah dengan benar. Ini menunjukkan ketidakberdayaan total manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dan kita tidak sekedar sakit secara rohani tetapi mati. Sehingga inisiatif keselamatan harus datang sepenuhnya dari Allah. Jadi kalau namanya mati itu ya mati ya. Kalau mat, kelenger itu namanya bukan mati. Ya. Kalau sakit itu bukan mati, tapi mati itu artinya ya mati sama sekali, gitu ya. Jadi rohnya itu betul-betul padam, mati, gitu ya. Artinya tidak mempunyai kemampuan untuk menemui Allah atau tidak mempunyai kemauan untuk datang kepada Allah. Makanya pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Apa ibu-ibu, saudara kalian? Ketika manusia menyadari kejatuhannya dalam dosa, pelanggarannya akan perintah Allah, apa yang terjadi? Manusia mengetahui dirinya telanjang. Telanjang. Kemudian menyembunyikan diri dari hadirat Allah atau melarikan diri dari hadirat Allah. Lalu memetik daun untuk menutupi ketelanjangannya. Dan itu adalah simbol dari usaha manusia untuk menutupi ketelanjangan. Dan itu simbol dari agama-agama di dunia. Jadi manusia itu mempunyai sense of religious ya. Jadi manusia itu mempunyai apa keinginan untuk beragama. Beragama itu dari bahasa bahasa India, bahasa Sanskerta, A itu tidak, agama itu kacau. Berarti agama berarti tidak kacau. Mempunyai keinginan untuk beragama. Nah, itu gambaran dari
sorry, eh, apa tadi? Dedaunan tadi itu gambaran dari agama, yaitu usaha manusia untuk menutupi ketelanjangan dosa dan pelanggarannya. Itu agama. Minat manusia, agama itu minat manusia, bukan minat Allah. Nah, tapi berbeda dengan Allah ya. Makanya kekristenan itu bukanlah agama, melainkan usaha Allah untuk menggapai manusia yang berdosa. Usaha Allah untuk meraih manusia yang berdosa. Jadi bukan usaha manusia untuk meraih Allah. Jadi berbeda banget, ya. Kita lanjutkan ya bagian ini. Nah, balik ke sini, perhatikan dosa menjadi pemisah antara Allah dan manusia. Manusia berada di tempat yang namanya mati kekal, lalu Allah ada di tempat atau di satu bukan lokasi, tempat ini bukan lokasi maksudnya ya, berada di satu posisi ya. Manusia di posisi mati kekal, Allah ada di posisi hidup kekal gitu. Yang menjadi penyebab yaitu dosa itu tadi. Lalu kita lihat di dalam Roma 6 ayat 23 itu ada kalimat pendek ya, bagian A itu, sebab upah dosa ialah maut. Dan tadi sudah saya bacakan di Wahyu 21 ayat 8, ya, orang-orang tidak percaya, penyembah berhala, tukang sihir, sundal dan seterusnya itu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, melainkan mereka mendapat bagian di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan cara penyebutannya itu namanya Gehenna ya, atau Jahanam gitu ya. Manusia bisa masuk ke situ, dan Gehenom atau Jahanam atau Gehenna itu sebetulnya adalah satu tempat namanya Lembah Kidron yang menghubungkan atau jurang yang menghubungkan antara Bukit Zaitun dengan kota Yerusalem sebetulnya ya. Sehingga kalau orang-orang membuang sampah itu ada di lembah itu, dan itu disebut Gehinom. Nah, Gehinom kemudian dijadikan gambaran orang yang masuk neraka itu seperti dibuang dan dibakar, gitu ya, ada di tempat itu. Maka ada istilah Gehinom, ada istilah Gehenna bahasa Ibrani, kemudian ada istilah Jahanam bahasa Arab, begitu. Oke, lanjut. Nah, manusia itu mempunyai tadi itu sense of religious. Manusia ingin beragama, maka muncullah agama-agama di berbagai suku dan bangsa. Itu diciptakan oleh manusia dengan berbagai filosofinya masing-masing, maka manusia mempunyai agama. Nah, lalu manusia juga mempunyai etika dan moral, karena walaupun rusak, masih ada gambar Allah atau rupa Allah di dalam diri manusia, meskipun sudah nyaris tidak bermanfaat lagi atau tidak berfungsi lagi, tetapi masih mempunyai etika dan moral, dan itu ditaruh oleh Tuhan, tidak terbungu, tidak habis, itu namanya hati nurani. Ya, hati nurani. Kemudian filsafat, filsafat. Kemudian agama besar, ya, agama-agama besar di dunia ini sebenarnya merupakan ciptaan manusia ya, bukan bukan buatan Allah. Jadi semua itu merupakan usaha manusia untuk membangun jembatan menuju hidup kekal, menuju surga, menuju kekekalan yang akan datang, menuju Allah yang Maha Suci. Tetapi semua ini tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi standarnya Allah, tidak memenuhi kesucian Allah. Itulah sebabnya manusia selalu gagal, walaupun manusia berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan moralnya sendiri, untuk membuat hidupnya itu suci, tetap saja tidak akan pernah bisa memenuhi standarnya Tuhan. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat ada usaha Allah untuk keselamatan manusia berdosa. Karena manusia dengan kemampuannya sendiri tidak mungkin. Bahkan tidak mempunyai kemampuan dan tidak juga mempunyai kemauan. Sehingga hanya Allah yang berinisiatif, Allah yang mengambil langkah atau membuat keputusan untuk menyelamatkan manusia. Dan oleh surat Efesus disebut Tuhan yang memilih kita sebelum dunia dijadikan.
Itu biasanya orang menyebutnya, kalau para teolog namanya predestinasi. Ya, kalau orang-orang yang lain menyebutnya dengan istilah takdir. Ya, sebetulnya seperti itu ya. Tetapi sebenarnya predestinasi itu lebih kepada keputusan berdasarkan kedaulatan Allah. Bahkan sebelum manusia ada, sebelum dicipta, Tuhan Allah sudah menciptakan, sudah memutuskan untuk memilih kita. Terus sebabnya di dalam Yohanes 15 ayat pasal 16 ayat 15 dikatakan bukan kamu yang memilih aku tapi aku yang memilih kamu. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa di dalam ayat 4 tadi, itu kan eksposisi ya, tadi kan ayat 1 sampai ayat 3, sekarang ayat 4, ini usaha Allah. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, perhatikan di sini ada kalimat-kalimat yang perlu digarisbawahi, kalimat-kalimat yang perlu dicermati ya kan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, apa yang dimaksudkan rahmat? Kita sudah sering ya mendengar istilah rahmat ya. Sampai banyak orang yang menamakan anaknya rahmat. Ya, saya dulu punya teman di Bogor itu namanya Pak Rahmat Manulang. Ya, Rahmat Dani. Wah, banyak pokoknya yang namanya Rahmat-Rahmat itu banyak. Punya anak laki-laki biasanya dinamakan Rahmat. Rahmat itu apa sih? Ada yang bisa menjawab? Apa itu rahmat? Anugerah, Halo? Apa rahmat? Itu kan anugerah seperti Pak, beda. Anugerah beda. 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 Hmm. Apa yang dimaksudkan rahmat? Rahmat itu begini. Kalau kita punya anak, misalnya, dia berbuat salah yang menyebabkan kesalahannya itu layak untuk dihukum, diberikan pukulan atau disiplin yang keras, gitu ya. Itu rahmat ya. Tetapi orang tua tidak melakukan itu karena orang tua membebaskan atau mengampuni sehingga tidak memukul, ya, tidak menghukum. Itu namanya rahmat. Maka di sini disebut tetapi Allah yang kaya akan rahmat. Artinya sebetulnya kalau adil itu harus dihukum, tetapi Allah yang kaya akan rahmat itu tidak menghukum kita. Oleh karena kasihnya yang besar. Nah, karena dosa itu ya tidak akan pernah lebih besar daripada kasih Allah. Nah, di sini disebut oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan. Kalimat menghidupkan ini penting nih. Jadi tadi kan mati toh di dalam ayat pasal 2 ayat 1, ya kan? Mati karena dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Nah, di sini dikatakan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ya, jadi di dalam Kristus Allah menghidupkan kondisi kita yang mati secara rohani tadi untuk hidup lagi. Ya. Sekalipun kita telah mati karena kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia. Nah ini beda nih. Rahmat dengan kasih karunia beda loh ya. Kalau rahmat tadi itu harusnya menghukum, tapi diampuni. Tapi kalau kasih karunia itu satu hadiah yang tidak mungkin terbayarkan. Ya, ada telepon, nggak tepat waktu. Tak. Nah, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kasih karunia itu adalah pemberian yang tak layak diberikan kepada orang yang menerimanya. Jadi kita itu sebetulnya tidak layak menerima hadiah. Contohnya tiba-tiba ada orang datang kepada kita, kita tidak pernah bekerja kepada orang tersebut, tiba-tiba kita diberikan hadiah 1 miliar, misalnya kayak gitu. Ya, kita tidak membayar apa-apa. Itu yang namanya hadiah. Kasih karunia itu hadiah yang diberikan kepada orang yang tidak mengerjakan apapun.
Jadi hadiah atau kasih karunia itu bukan upah loh ya. Kalau upah itu kita melakukan sesuatu, ya kemudian kita diupahi gitu ya, diberikan imbalan. Tapi kalau kasih karunia itu kita tidak melakukan apapun, ya. Anugerah kasih karunia itu mempunyai makna yang sama. Nah, beda dengan rahmat tadi. Kalau rahmat itu harusnya menghukum tapi tidak menghukum. Nah, kalau gambaran di dalam kehidupan kehidupan berbangsa bernegara itu namanya amnesti gitu ya, atau bukan abolisi ya. Kalau abolisi itu dinyatakan tidak bersalah, tapi kalau amnesti itu salah tapi diampuni gitu ya. Nah, seperti itu ibu-ibu sekalian, saudara sekalian ya. Jadi sekali lagi bahwa rahmat itu semacam pengampunan, tetapi kalau kasih karunia itu hadiah yang diberikan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Gambarannya banyak sekali di dalam Alkitab. Kalau Yesus mengajarkannya seperti seorang raja yang membebaskan hutang yang jumlahnya 30 keping perak itu ya. Karena nggak bisa membayar, maka dibebaskan. Itu namanya itu rahmat, kasih karunia gitu ya. Jadi rahmat digabung dengan kasih karunia. Itu yang namanya keselamatan. Oke, silakan. Nah, terus, nah di sini ada gambaran yang cukup jelas sebab upah dosa ialah maut dan itu manusia dengan etikanya, dengan agamanya, itu usahanya untuk menggapai Allah. Tetapi kalau kita melihat ayat yang ke-8 dan 10, ternyata itu percuma saja, tidak berguna. Nanti kita lihat ayat sebelum selanjutnya. Nanti ini kita akan lihat lagi bagian ini. Roma 2 ayat 8. Mungkin 5a dulu kali ya. 5a kemudian ayat 8. Saya akan bacakan aja lewat ini di sini supaya tidak mengganggu slide show-nya di situ ya. Baik, Efesus 2 ayat 5 dulu. 5a dikatakan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati karena kesangsaran kita. Lalu ayat 8-nya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Jadi cukup jelas bahwa ternyata usaha manusia yang namanya agama, yang namanya etika moral, yang namanya agama suku dan juga filsafat itu semuanya tidak bisa menjadi jembatan atau menjadi tiket untuk masuk surga. Nggak mungkin, nggak bisa. Karena tidak memenuhi standar kekudusan Allah. Ya. Tetapi dia di sini ada istilah penting, Allah telah menghidupkan kita. Jadi menghidupkan ini caranya gimana? Yaitu melahirbarukan. Menghidupkan ini gimana caranya? Roh Kudus bukan mereformasi. Roh Kudus mentransformasi kita. Sehingga kalau Roh Kudus tidak mentransformasi kita, kita tidak mungkin mempunyai kemampuan untuk beriman. Tidak mungkin mempunyai kemampuan untuk mempercayai Kristus, tidak mungkin bisa berseru bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak mungkin. Itulah sebabnya Allah yang lebih dahulu mengerjakannya dengan cara menghidupkan. Atau di dalam kata lain, di kata lain adalah menciptakan ulang, menciptakan lagi. Ya, menciptakan lagi atau mencipta ulang yaitu seperti di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 yang dikatakan barang siapa dalam Kristus dia telah menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi ciptaan baru di dalam Kristus itu artinya kita dicipta ulang. Dalam arti dihidupkan atau dilahirbarukan atau roh kita diperbaharui atau roh kita dihidupkan lagi gitu ya. Sebelumnya mati gitu ya. Allah telah menghidupkan kita. Makanya muncul pertanyaan, kalau begitu orang itu beriman kemudian lahir baru atau lahir baru kemudian beriman? Mana yang benar? Menurut Alkitab. Halo, bisa dijawab? Mana lebih dulu? Beriman atau lahir baru dulu? Lahir baru. Mana suaranya nggak kedengaran? Halo, halo. Kata Sophie lahir baru dulu, Pak. Oh, puji Tuhan. Karena dulu pernah dengar itu, pernah saya sepil itu ya. Jadi dilahirbarukan artinya ditransformasi dulu oleh Roh Kudus
baru kita bisa beriman, bisa percaya. Orang tidak mempunyai kemampuan, orang tidak mempunyai kemauan untuk percaya, untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau tidak ditransformasi oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menginsafkan kita, Roh Kuduslah yang menemplak kita lebih dulu, lalu kita sadar bahwa kita orang berdosa, lalu kita membutuhkan Juru Selamat. Dan itu yang disebut kelahiran kembali atau lahir baru. Kita belum sampai kepada inti loh ini Ibu sekalian ya. Maaf, ini belum sampai kepada inti karena intinya itu nanti tiga dimensi keselamatan itu mencakup tiga dimensi ya, masa lampau, kini, dan yang akan datang. Tiga dimensi artinya dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan. Itu nanti kita akan jelaskan dengan uh, animasi yang lebih bagus. Ada di situ sudah, tapi hari ini pasti tidak akan sampai ke situ karena waktunya nggak cukup. Ya, saya sudah berjalan selama 40 menit. Ya, tapi kita lanjutkan sedikit lagi supaya kita tuntas bagian ini ya. Nah, lalu perhatikan di sini. Tadi itu ada kata total depravity, lalu di sini ada kata unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Sekali lagi, keselamatan dimulai bukan dari kita, melainkan dari Allah yang kaya rahmat tadi. Allah memilih dan menghidupkan kita bersama Kristus bukan karena ada syarat tertentu yang kita penuhi, tetapi karena kasih dan rahmatnya semata. Inilah pemilihan tanpa syarat, bukan karena jasa, kebaikan, atau keputusan kita terlebih dahulu, melainkan karena keputusan dalam kedaulatan Allah. Jadi Allah yang sudah memutuskan lebih dahulu menyelamatkan kita. Jadi tidak ada yang boleh dibanggakan atau disombongkan dalam kehidupan kita karena sesungguhnya kita tidak mempunyai kontribusi atau andil apapun untuk diselamatkan karena Allah lah yang menyelamatkan dengan inisiatifnya sendiri, dengan kedaulatannya, dengan predestinasinya, ya. Itulah sebabnya keselamatan dimulai bukan dari diri kita melainkan dari Allah yang kaya rahmat itu dan juga yang sudah menetapkan kita sebelum dunia dijadikan. Tentunya tidak boleh melupakan di dalam Kristus. Nah, ini yang disebut unconditional election atau pemilihan tanpa syarat. Nanti kalau tidak jelas atau belum jelas bisa dibaca lebih lanjut atau ditanyakan di sini ya. Perhatikan ayat 6 ini. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga supaya pada masa yang akan datang, kekekalan yang akan datang, ia Allah menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi kebaikan Allah, kasih Allah itu semua diwujudkan di dalam Kristus Yesus melalui peristiwa penyalibannya. Oke, lanjutkan. Nah, di sini penting supaya tuntas bagian ini ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, perhatikan, kasih karunia lebih dulu, lalu diselamatkan oleh iman. Iman itu sebagai respon atau tanggapan terhadap firman Allah. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 9 dikatakan itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya kira nanti habis kelas ini atau habis tema keselamatan ini, semua menghafal ayat ini ya. Coba kita ucapkan bareng-bareng. Bisa buka mute-nya sebentar. Dua, tiga. Sebab Sebab karena karena kasih kasih Karena karunia kamu kamu Allah kamu diselamatkan oleh diselamatkan iman. oleh iman. diselamatkan Itu oleh bukan iman, hasil usahamu, itu bukan tetapi Itu hasil bukan itu hasil adalah usahamu, usahamu, tetapi pemberian tetapi adalah Allah. pemberian pekerjaanmu. Allah. Ada orang Jangan ada melekatkan diri. orang yang Itu memegahkan bukan hasil diri. pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil pekerjaan. Puji Tuhan. Ini saya baru nyampe dua loh ya. Karena di situ ada akronim yang berbunyi TULIP. Tu itu total depravity, U itu unconditional election, kemudian LIP itu limited atonement. Nanti kita akan lanjutkan ya. Ini dibuka-buka aja karena saya baru sampai di U. Oke, dibuka-buka dulu Bu. Ya oke. Lihat ini limited atonement atau penebusan yang efektif. Kemudian berikutnya, nah ini kepastian keselamatan di dalam Kristus itu adalah
sufficient, cukup untuk semua manusia di muka bumi. Semua manusia berdosa, cukup. Tindakan Allah dalam Kristus cukup, sufficient. Tetapi berlaku apabila kita mempunyai iman kepada Dia. Dan iman itu diberikan, dikaruniakan oleh Allah. Efisien, berlaku. Nah, itu nanti kita akan jelaskan. Terus, ini hanya memberi kisi-kisi aja. Kemudian berikutnya adalah tadi yang limited atonement ya. Sekarang irresistible grace, kasih karunia yang tak dapat ditolak. Jadi kasih karunia itu diberikan dan manusia tidak dapat menolaknya. Karena caranya gimana? Menghidupkan roh kita. Kalau kita sudah hidup, tidak bisa menolak. Karena Tuhan yang menghidupkan. Ketika Allah bekerja menyelamatkan, Ia membangkitkan kita dari kematian rohani dan memberikan hidup baru. Anugerah ini tidak bisa ditolak oleh orang yang Allah panggil secara efektif karena Allah sendiri yang menghidupkan hati yang mati. Ini bukan pemaksaan, melainkan perubahan hati sehingga kita mau dan suka datang kepadanya. Jadi orang itu bisa datang kepada Allah tuh kalau nggak dipanggil nggak bisa. Gitu. Kalau tidak dihidupkan dulu nggak bisa bergerak kita. Oke? Yang berikutnya itu adalah perseverance of the saint. Dari P, lep terakhir kan P ya, itu ketekunan orang kudus. Orang yang telah diselamatkan adalah buatan Allah atau workmanship, karya yang sudah dimulai dan akan diselesaikan oleh Allah. Kita diciptakan baru untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa keselamatan yang dimulai yang dimulai Allah akan dijaga dan dikuatkannya sampai akhir. Orang percaya akan bertahan dan berbuah karena kuasa Allah yang bekerja di dalamnya. Nanti di ayat yang ke-10 gitu ya. Saya kira itu cukup dulu. Saya sampai di huruf U ya tadi ya. Ingat ya. Unconditional election. Oke, baik. Kita balik ke atas. Unconditional election. Oke. Saya sampai di sini karena saya sudah menyampaikan firman Tuhan selama 45 menit. Sekarang dibuka ruang tanya jawab, disilakan. Saya kembalikan kepada Bu Juli sebagai moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Tim ya. Jadi ibu-ibu, untuk yang poin-poin berikutnya itu akan dibahas di 2 sesi di hari yang berbeda ya. Silakan bagi ibu-ibu yang mau bertanya dari penjelasan Pak Tim tadi, monggo. Sekiranya ada yang kurang dipahami juga silakan. Ya, boleh, Saya silakan. mau tanya Pak Tim. Bu Ya, Christine, silakan, Bu. ngomong. Maaf saya off cam karena sinyal lagi tidak mendukung. Gitu ya. Oke, baik, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih ya Pak Tim udah memenuhi undangan ini, udah bisa ngasih kita pelajaran yang luar biasa. Saya Ya, juga mau begitu. nyimpen Pak Tim pertanyaannya yang gampang-gampang dulu nih, kan masih awal ya. Belum panas Ini ya. sesuai dengan pembahasannya nanti 1, 2, 3. Oke. Ini loh Pak Tim, kan kita tahu kalau Allah itu kan pasti murka sama dosa, tapi juga Allah itu sangat mengasihi kita. Itu sebabnya kan dia korbankan anaknya ya kan, supaya kita bisa beroleh keselamatan. Nah, ini sering pertanyaan yang saya sampaikan ini tuh sering banget juga saya dapetin juga dari audiensnya di TikTok Live kan. Jadi seharusnya tuh kita gimana sih Pak Tim untuk memandang kasih dan murka Allah itu secara seimbang Pak Tim? Itu aja Pak Tim pertanyaan dari saya. Thank you Pak Tim. Memandang murka Allah ya. Iya, murka Allah dan kasih Allah tuh seimbang gitu loh. Jadi kan kadang orang misalnya kalau udah lihat Allah tuh murka murka Allah tuh kalau ke bangsa Israel pas dosa tuh kan aduh ngeri banget gitu kan. Tapi kok Betul. Allah murka karena dia mengasihi. Nah, itu kadang-kadang yang mungkin nggak masuk ke logikanya. Ya misalnya kayak orang-orang awam gitu loh, katanya kasih tapi kok murka gitu. Jadi kayak gitu Pak Tim. Jadi gimana sih cara kita biar kita bisa memandang kedua hal itu tuh tetap seimbang gitu Pak Tim? Oke. Jadi sebenarnya jawabannya sederhana sekali, Bu. Sederhana tapi dalam dan nggak mungkin bisa dilupakan. Yaitu memandang salib. Perhatikan salib. Pada waktu kita melihat Yesus disalibkan, maka kita melihat murka Allah yang paling puncak, yang paling hebat, yang paling mengerikan. Betul? Betul nggak, Bu? Iya, Pada waktu kita memandang salib Yesus. Makanya kalau ada orang Kristen tidak bisa memandang salib itu dengan
proporsional dengan benar, maka Kristennya pasti Kristen abal-abal. Ya, betul. Pernah kan suatu hari ada seorang ustadz gitu ya, menghina salib, bahwa di salib itu ada jin, apa namanya, jin Kristen apa waktu itu. Maka reaksi kita sungguh apa, mengerikan ya. Kita kaget gitu, kemudian sampai ada yang mengatakan, Ustadz, kamu tuh benar-benar wakil dari iblis itu ya. Gitu ya. Jadi di salib itulah kita melihat murka Allah yang paling hebat, yang paling mengerikan. Kalau murka Allah pada bangsa Israel pada waktu mereka memberontak sampai dibuang ke Babel, kemudian sampai dibunuh di padang gurun begitu banyak, kemudian apalagi eh, mereka benar-benar mati karena pedang, karena peperangan, itu masih di bawah Belum kengerian. seberapa ya, Pak ya. Bahkan pada waktu mereka dipatok oleh ular tedung, ya, di padang gurun, di padang apa namanya, padang pasir itu ya, banyak ular tedung, udah mati, kemudian eh, Musa diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk membuat ular tembaga, ingat? Nah, kemudian ketika ular tembaga itu ditinggikan dan mereka semua yang jumlahnya begitu banyak melihat ular tembaga itu, mereka walaupun dipatok oleh ular tedung maupun digigit oleh ular tedung, tapi mereka tidak mati. Dan itu kemudian dikutip oleh penulis Injil Yohanes. Kalau Yesus ditinggikan, dia ditinggikan itu maksudnya disalibkan loh, maksudnya ditinggikan itu bukan dipuji loh ya, disalibkan loh ya. Itu berbicara kalau Yesus ditinggikan, dimurkai oleh Allah, menerima murka Allah, ditimpakan segala segala penghukuman kepada dia, maka Allah akan menarik banyak orang untuk diselamatkan. Itu maksudnya penyaliban. Jadi kita memandang memandang murka Allah itu memandang salib dan sekaligus memandang kasihnya. Ya, Yesus ada doa yang sangat luar biasa. Pada waktu disalib itu ada 7 seruan, tapi ada satu seruan yang seruan itu kemudian diulang lagi oleh Stefanus pada waktu dia dirajam batu. Apa seruannya, Bu? Lupa Bapak, saya. ampunilah mereka. Oh ya, ambil karena Mereka mereka. tahu apa yang mereka lakukan. Ya kan? Ya, Jadi pada waktu iblis beserta para penguasa dunia, yaitu Pilatus dan juga para penguasa politik Sanhedrin, itu menyalibkan Yesus itu karena mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menyalibkan yang mulia. Mereka tidak tahu bahwa di balik penyaliban itu kasih Allah dinyatakan sekaligus dengan hukuman murka yang dinyatakan. Ya, jadi tempuk, jadi bareng itu ya, satu apa momentum yang sangat luar biasa, yaitu murka ditimpakan kepada Yesus sekaligus kasihnya juga dicurahkan kepada manusia itu pada waktu itu. Terus sebabnya sampai Yesus mengatakan Eloi Eloi lama sabatani. Apa artinya? Allah Allah Allahku Allahku, Allahku Allahku. tinggalkan aku. Itu kan sudah dinubuatkan oleh pemazmur kan, oleh Daud kan. Itu Ya, maksudnya apa? Maksudnya apa? Ini bukan berarti Yesus sama Bapa itu terpisah. Begitu enggak. Tetapi Bapa memalingkan muka melihat kejijikan dosa manusia yang ditimpakan kepada Yesus itu. Sehingga Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau kamu ya, meninggalkan aku? Dan Yesus itu mati dalam keadaannya sebagai manusia. manusia. Disitulah karya penebusan yang paling hebat, murka Allah dinyatakan bersama dengan kasihnya itu di kayu salib. Itu cara orang Kristen memandang murka Allah dan kasih Allah sekaligus. Ya, Tuhan Yesus memberkati. thank, thank you Pak. Berarti memang dari istilahnya kan kayak kita sebagai orang Kristen itu apa arti? Kita kalau sebagai orang Kristen kan pasti harusnya tahu karya penebusan, karya penyalipan itu untuk kita itu seperti apa gitu ya Pak ya. Betul. Oke, thank you Pak Tim penjelasannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Gitu kan. Jadi orang Kristen itu nggak bisa dilepaskan dari simbol salib. Gitu ya. Jangan sampai ada orang Kristen yang menjadi setru salib Kristus ya. Harus menjadi sahabat salib itu. Yesus perintahnya apa, Bu?
Barang siapa mau mengikut aku, ia harus mengikut salibnya dan Mengikut aku. mengikut salibnya kapan? Setiap hari Setiap hari harus pikul salib. menyalibkan kebagingan kita, keangkuhan kita, dan juga keinginan mata kita. Itu luar biasa. Dan itu berat sekali. Makanya orang Kristen itu masih diberikan kesempatan untuk menderita. Kalau ada orang Kristen merasa, wah sudah kita sukacita, bahagia tiap hari, itu orang Kristen yang nggak ngerti salib. Nggak begitu kekristenan. Kekristenan itu penderitaan, bahagia dan bahaya itu bebarengan menjadi jalani hidup di dunia. Nanti di masa kekekalan baru bahagia sepenuhnya. Gitu. Baiklah. Yes. Monggo Bu Joli kalau ada lagi. Ya, silahkan ibu-ibu, apakah ada lagi yang mau bertanya? Ini baru pemanasan ya, baru pembuka. Karena nanti di sesi kedua dan ketiga itu nanti yang akan mulai masuk Bagian poin-poinnya. inti. Silakan, ibu-ibu, ini menarik atau mungkin belum belum ada pertanyaan kah atau mau sharing? Monggo. Masih bingung mungkin, Bu. Masih bingung mungkin. Ya, ya, masih bingung juga nggak apa-apa. Mbak Tika, masih bingung kah? Silahkan Atau bisa diekspresikan tanya, kebingungannya. tanya dan nggak apa-apa. Kita sama-sama bingung bareng nggak apa-apa kok bareng berjamaah bingung di sini. Bu Balida mau nanya nggak? Ayo tanya Bu Balida mumpung mumpung bisa dan ada ruang bertanya mengenai ini. Silakan kalau mau tanya. Bu Yersi, Bu Dede, monggo. Ya, silakan teman-teman, Silakan Ibu-ibu. ibu sekalian. Kalau nggak ada yang tanya, kita tutup ya. Ya karena ini kan baru pembuka Pak. Kita belum masuk ke dalam-dalamnya gitu kan. Jadi masih meraba-raba ini mau Kalau kemana. pertanyaannya Bu Kristi tadi luar biasa itu, Bu. Hmm. Komandan. Itu pertanyaan yang inti sebetulnya. Dalam sekali. Dan itu tidak mudah. Tapi kita menelusuri Alkitab pasti mudah ya. Saya mungkin perlu mengencourage lagi atau mendorong lagi ibu-ibu yang membaca Alkitab ya. Jangan hanya dibaca sampai katam gitu ya. Tapi diusahakan untuk mengerti setiap. Jadi gini, Alkitab itu kalau dilihat dari struktur dan isinya, seluruh Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, 66 buku itu, maka setidaknya kita menemukan 4. Yang pertama adalah doktrin atau pengajaran, yang kedua adalah sejarah, ya, sejarah umat pilihan Allah, sejarah dunia ini, ya, sejarah manusia sejak jatuh dalam dosa sampai penebusan sampai seterusnya itu ada dalam Alkitab. Lalu yang ketiga itu nubuatan, jangan lupa ya, nubuatan. Kemudian yang keempat itu kegenapan atau penggenapan dari nubuatan itu. Jadi kalau dilihat dari isi dan strukturnya, maka 4 ini. Nah, setiap kita membaca kitab suci harus dihubungkan dengan 4 ini. Lalu apa hubungannya dengan keselamatan saya gitu ya terakhirnya. Jadi sekali lagi, yang pertama doktrin, yang kedua Oke, adalah sejarah, sejarah, yang ketiga adalah nubuatan, buatan, yang ketiga penggenapan, adalah, yang keempat Penggenapan. adalah penggenapan dari penggenapan. nubuatan. Ada satu pertanyaan yang harus menjadi PR dan harus dijawab, yaitu kenapa bangsa Israel gagal paham terhadap nubuatan Allah sehingga pada waktu Yesus datang yang pertama kali, padahal sudah nubuatan begitu banyak dalam perjanjian lama, malah ditolak. Hmm. Kenapa? Udah pernah dibahas sebelumnya kan sama Ya, Bapak Pendeta juga karena mereka mem- memprediksikan apa yang mereka inginkan. iya, karena persepsi mereka tentang Mesias Ya itu berbeda dengan yang mereka juga saksikan. dengan yang dimaksudkan oleh Alkitab. Makanya orang yang tidak mengerti kitab suci oleh Tuhan Yesus disebut sesat. Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Makanya kitab suci harus dibaca, dicermati, kemudian meminta Roh Kudus supaya memberikan penerangan batin kepada kita.
Nah, kalau perlu tidak hanya meminta Roh Kudus memberikan penerangan batin, tapi juga sekolah. Itu ya, seperti ini termasuk sekolah non formal ini, ya kan? Jadi sangat penting sekali membaca Alkitab itu tidak terus dibaca seperti saudara kita Muslim ya. Kalau saudara kita Muslim itu, kalau membaca itu yang penting khatam. Kalau orang Kristen membaca Alkitab itu yang penting mengerti. Ya, dibaca, diselesaikan, tapi juga harus dimengerti. Nah, supaya ngerti gimana? Roh Kudus yang bekerja. Supaya Roh Kudus bekerja gimana? Ya, ada kehidupan doa. Supaya ada kehidupan doa gimana? Supaya doanya benar ya, baca Alkitab lagi. Jadi muter-muter begitu. Orang yang doanya itu didengar oleh Tuhan, tidak semua doa itu didengar oleh Tuhan, ya. Supaya didengar bagaimana caranya? Supaya ada pedupaan. Apa yang dimaksud dengan pedupaan? Yang dimaksud pedupaan adalah firman. Lalu keluar asap. Asap itu apa? Doa. Jadi doa yang didasarkan kepada pemahaman firman menyebabkan doanya didengar oleh Tuhan. Oke? Jadi itu sangat penting sekali untuk kita mengerti kembali atau memahami bahwa kehidupan spiritualitas kita ini ditentukan oleh roh Tuhan dan firman Tuhan. Oke? Bukannya ada kalimat penting di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah representatif dari kehadiran Allah. Sehingga kalau ada orang Kristen tidak menghargai firman, tidak mau belajar firman, itu orang Kristen yang sesungguhnya belum mengerti kekristenan. Oke? Terima kasih untuk perhatian ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Ini ada berapa orang nih? Ada 23. Ya. Teman-teman saya rupanya belum bisa ikut. Iya. Oke, silakan Bu Joli. Ya, oke Bu Ibu, masihkah ada pertanyaan lagi? Ya, Ada jadi kesempatan. Pak Tim ini nanti dari halaman berapa sampai halaman berapa boleh saya share ke ibu-ibu materinya? Boleh. Sebelum Yang ya tadi Bu, sampai huruf U. sampai huruf U ya. Ya. Nah, unconditional election. Oh ya, oke. Jadi yang sisanya itu saya keep dulu sampai Bapak jelasin ya. Ya betul, dipotong aja di situ nanti di-share dulu. Ya, ya, Supaya oke. dipelajari lagi, kemudian di apa? Direview ulang, lalu nanti bisa ditanyakan kalau tidak paham. Ya, oke. Baik Karena ibu-ibu. Nah, ini tema yang agak sulit, Bu. Tema yang cukup besar, tema apa namanya mendasar sekali dalam kehidupan kekristenan. Oleh karena itu harus diulang-ulang melihatnya. Kalau perlu ayat-ayatnya dibaca ulang ya, gitu. ya. Oke, itu pesan saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Tim. Baik ibu-ibu, nanti materi Pak Tim ya akan saya bagikan ke ibu-ibu. Jangan lupa dibaca-baca lagi ya. Kita baca-baca ulang lagi sampai kita memang paham dan kalau tidak mengerti bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya seperti itu. Nah, di pertemuan berikutnya nanti untuk keselamatan bagian kedua itu hari apa ya? Lupa saya. Kamis ya. Amin. Iya. Hari Kamis ya itu Amin. kelanjutan untuk bagian kedua ya dan berikutnya nanti hari Sabtu untuk bagian ketiga seperti itu ya. Jadi kita punya Bu, ini di kesempatan. ini di record apa direkam nggak, Bu? Iya, saya rekam, Pak. Puji Tuhan, nanti kalau direkam saya minta supaya bisa masuk YouTube. Ya, baik, terima. Baik, siap, Pak Tim. Baik, Ibu-ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan sambung di bagian berikutnya ya, hari Kamis. Serius nih, gak ada yang nanya, Ibu-ibu ya? Oke deh, saya bagi materinya nanti dipelajari, baca baik-baik ya. Terus nanti setelah itu kita datang lagi, kita serbu Pak Tim dengan pertanyaan. Haleluya. Haleluya. Ya, baik Pak Tim, terima kasih atas waktunya. Pak Tim bisa bantu tutup di dalam doa untuk pertemuan kelas singkat kita hari ini. Baik, kita berdoa dan nanti di bagian akhir kita akan mengucapkan doa Bapa kami ya. Baik. Bapa di surga, kami datang menghampiri tata kasih karuniamu, kami mengucap syukur karena kami diberikan kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan berkaitan dengan konsep keselamatan di dalam kekristenan kami. Kami percaya apa yang kami pelajari ini tidaklah sia-sia, melainkan tertanam dalam relung hati kami yang paling dalam, dan kami boleh melihat
bahwa kasih Allah yang begitu besar, kasih karunia Allah yang sudah diberikan kepada kami tidak akan pernah kami sia-siakan. Dan murka Allah juga yang dinyatakan begitu mengerikan, kami boleh melihat secara jelas di dalam salib Kristus. Kami berdoa supaya semua yang ikut di room ini benar-benar diberkati oleh Tuhan secara rohani, melimpah, supaya hati mereka penuh dengan sukacita, penuh dengan bahagia, tetapi juga tidak pernah melupakan bahwa di dunia ini penuh dengan bahaya. Namun ketika kami berada di dalam lembah kelam, Tuhan akan selalu memimpin kami, Tuhan menggendong kami, dan kami tidak akan terjatuh oleh karena kami dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, dan kami diberikan kekuatan untuk menghadapi segala situasi dan kondisi. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa supaya semua pembaca Alkitab, terusnya para komunitas perempuan ini, sungguh-sungguh diberikan dorongan yang kuat oleh Roh-Mu yang kudus, dan diberikan pencerahan-pencerahan, sehingga mereka menemukan hal-hal yang unik, hal-hal yang luar biasa, yang menakjubkan, bahkan mengagumkan di dalam firman-Mu. Firman-Mu biarlah berkuasa, bercahaya di dalam diri kami, dan kami boleh bersinar menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih. Doa ucapan syukur ini untuk seluruh kami, permohonan kami minta, kami doa di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, namamu, datanglah datanglah kerajaanmu, kerajaanmu, jadilah jadilah kehendakmu kehendakmu di bumi seperti di seperti di surga. surga. Berikanlah Berikanlah kami kami pada pada hari hari ini ini makan makanan kami kami yang secukupnya, dan dan ampunilah ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami kami juga juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Puji Tuhan. Amin.